Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ya, walaupun kita masih berada dalam situasi yang sulit ini, tetapi kita harus tetap semangat, kita tetap harus selalu bersyukur kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk tetap selalu berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat seorang anak yang sukses atau berhasil di dalam studinya, tentu anak itu sangat merasa gembira dan senang sekali. Selain itu juga orang tuanya menjadi bangga, dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi orang tuanya. Apalagi ketika anak tersebut mendapat nilai yang tinggi dan mendapat penghargaan atas prestasinya. Dan mungkin akhirnya banyak orang yang bertanya-tanya atau menanyakan, anak siapa sih dia itu ya? Dia anak siapa? Atau siapa sih orang tuanya? Kamu tahu gak siapa orang tuanya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ kelihatan bahwa seorang anak tersebut telah mengangkat nama orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga ketika seseorang telah menerima berkat atau mujizat, itu adalah suatu keharusan yang menjadi jalan untuk memberikan sebuah kesaksian di hadapan orang. Seperti perikop dalam firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini, apa yang dialami oleh orang lumpuh telah memberikan contoh untuk hal itu. Di sini dikatakan bahwa seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Di situ terjadi bahwa mujizat kesembuhan itu tidak mungkin disembunyikan lagi oleh orang lumpuh itu. Dan mungkin orang lumpuh itu juga tidak mau menyembunyikan dengan pura-pura lumpuh lagi. Tetapi apa yang dilihat, yang kita baca firman Tuhan hari ini, bahwa dia berjalan kian kemari. Dan yang membuat orang-orang di sekitarnya melihat dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan hal yang menariknya lagi, di sini dia berjalan sambil memuji Tuhan. Situasi otomatis menjadi berubah. Di mana yang biasanya orang-orang pada waktu itu mereka melewati gerbang indah itu dengan pandangan yang biasa-biasa saja ketika melihat orang lumpuh tersebut. Namun yang dengan pandangan yang biasa-biasa saja, dan akhirnya terlihat bahwa pada saat itu mereka atau orang-orang melihat dengan penuh keheranan. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa sehingga mereka takjub dan tersengang tentang apa yang terjadi padanya. Di situ terlihat bahwa tidak menutup kemungkinan di antara mereka yang pada saat itu juga ada orang-orang yang suka saling menghakimi dengan sesamanya. Seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepertinya kalau berkata tentang mujizat masih tidak begitu populer pada saat ini. Meskipun Tuhan Yesus sudah mempopulerkannya selama pelayanan di negeri Israel. Tetapi apa yang kita perhatikan dan baca sama dalam firman Tuhan hari ini, terbukti bahwa pada saat itu mereka takjub dan tersengang, di mana ini bukan saja merupakan suatu kekaguman atau merupakan suatu sikap kekaguman, namun juga karena di sini mereka tidak tahu sebenarnya kalau kita lihat bahwa dan berpikir bagaimana sih orang lumpuh itu bisa berjalan, bagaimana dia bisa berdiri kembali, bagaimana dia bisa meloncat-loncat. Padahal dengan mendengar orang lumpuh itu memuji Tuhan, seharusnya pikiran mereka tertuju bahwa itu adalah mujizat yang Tuhan lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sebab kalau kita perhatikan bahwa dengan terjadi hal seperti itu, orang lumpuh bisa berjalan kembali, itu adalah di luar nalar manusia. Tetapi dengan kejadian itu,
membuat Petrus dan Yohanes menjadi kesempatan untuk memberitakan kabar baik pada waktu itu. Di situ Petrus langsung menjelaskan tentang Yesus. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, coba bayangkan kalau ketika seandainya orang lumpuh itu berpura-pura lumpuh lagi. Mungkin karena takut tidak lagi menerima sedekah dari orang-orang yang lewat di gerbang indah itu. Atau dia tidak mau berjalan sambil memuji Tuhan. Maka pada saat itu tidak ada kesempatan mungkin untuk bersaksi tentang Yesus. Ketika orang lumpuh itu melakukan tetap hal yang sama. Karena tidak ada orang yang berkumpul pada saat itu mungkin terheran-heran. Namun di sini kita lihat kenyataannya orang lumpuh tersebut sudah menjadi sarana kesaksian tentang Yesus pada waktu itu. Bahkan dirinya juga dikatakan sudah menjadi saksi. Karena sudah memuji Tuhan atas berkat kesembuhan yang dia terima. Dia dengan disembuhkan oleh Tuhan, dia bisa loncat berlari dan sambil memuji Tuhan. Itu adalah suatu mujizat yang Tuhan berikan kepada dia. Dan itu menjadi sarana kesaksian yang dilakukan oleh orang lumpuh tersebut pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kalaupun kita sebagai orang-orang percaya atau siapapun yang sudah disembuhkan dari sakit, dan itu juga sesungguhnya adalah menjadi suatu keharusan untuk kita sebagai sarana kesaksian. Kalau kita dilepaskan dari jerat masalah, berbagai masalah persoalan hidup yang dialami dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah keluarga dan sebagainya. Itu adalah menjadi sarana kesaksian untuk kita ketika kita terlepas dari beban masalah yang ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, apalagi jika kita diberi kesempatan oleh Tuhan dalam keberhasilan atau memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha atau karir, maka biarlah itu menjadi sarana kesaksian kita dan hanya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi yang sulit ini kita mengetahui dengan adanya wabah COVID-19 ini, alangkah indahnya para ayah dan ibu tetap menunjukkan hal yang baik, hal yang positif di tengah-tengah keluarga. Meski dalam kondisi sulit seperti ini, kita tidak menjadi alasan untuk kita tidak bisa melakukan kesaksian atau sebagai sarana kesaksian. Dimanapun kita berada pasti bisa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, selain itu juga kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Dan itu pun merupakan sarana kesaksian kita di tengah-tengah situasi yang sulit dialami oleh keluarga saat ini. Misalkan di sini sebagai suami istri yang saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Sehingga di sini kelihatan bahwa ayah dan ibu itu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Sehingga itu bisa dilihat dan berikan dampak yang positif, yang baik untuk anak-anaknya di dalam kehidupan keluarga di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, bersaksi itu bisa dilakukan dengan sikap atau tindakan. Karena satu teladan lebih berharga dan lebih baik daripada beribu kata-kata. Seperti yang dialami saat ini dalam kondisi yang sulit ini, kita melihat dari berbagai media informasi, ada KDRT di situ sehingga kelihatan beban kehidupan yang semakin bertambah sulit tengah-tengah keluarga. Di situ juga ada beban istri yang mengurus anaknya sekarang yang zaman serba online seperti ini. Istri mendampingi atau ibu mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Belum juga mengurus rumah tangga, sedangkan suami yang santai-santai saja kelihatannya sehingga karena nggak ada pekerjaan di luar rumah. Nah, dalam keadaan sulit seperti ini, sebagai seorang suami dan keluarga yang baik tetap menjadi sarana kesaksian di tengah-tengah keluarga.
Sehingga di situ ada kerjasama yang baik antara suami istri, ada kerjasama yang terjalin dengan baik juga antara yang lain. Sehingga muncullah untuk saling membantu, kerjasama meskipun diam di rumah. Sehingga dalam keadaan sulit seperti itu pun akan merasa ringan dan tidak terbebani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita sama-sama hari ini untuk menjadi sarana kesaksian Kristus di tengah-tengah keluarga dalam situasi yang sulit ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan penghiburan, Tuhan selalu memberi jalan keluar untuk setiap apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat bahwa satu teladan lebih berharga daripada beribu kata-kata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Untuk firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan, dan kami dengar bersama ya Tuhan. Dan biarlah kami juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, untuk tetap kami menjadi sarana kesaksian dimanapun kami berada. Apalagi di dalam situasi kondisi yang sulit seperti ini Tuhan, biarlah kami juga di tengah-tengah keluarga untuk ayah, ibu, dan anak-anak tetap menjadi sarana Kristus di dalam dan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan berikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.